Baik, selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita memulai materi di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Antoni berdoa, pimpin teman-temannya. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar, bimbinglah kami agar kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Antoni. Dan berikutnya kita absen terlebih dahulu. Akan Bapak panggil satu persatu ya. Dian Toro, Elpris, Hadir Pak. Jonathan, Hadir Pak. Chelsea, Hadir Pak. Liana, Hadir Pak. Natalia, Hadir Pak. Antoni, Hadir Pak. Sira, Hadir Pak. Tito, Hadir Pak. Yua, Hadir Pak. Prayoga, sudah hadir hari ini ya. Australia, Hadir Pak. setelah itu Sinta Novela. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Ya. Kalau baik, langsung saja kita ke materi ya, karena kondisinya baik semua. Di sini kita akan mempelajari tentang pengenalan konsep dasar kecerdasan artifisial melalui pola dan data. Dan ini berkaitan dengan pelajaran matematika nanti. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu mengenal konsep dasar kecerdasan artifisial ya, atau AI itu sendiri secara sederhana. Nah, sebelum melanjutkan lagi, Bapak ingin tanya terlebih dahulu, apa kalian pernah mengenal atau mengetahui sebelumnya tentang AI? Tidak. Belum. Kalau kalian main game pernah? Nah, di situ di game itu terdapat AI itu sendiri ya, yang dimana biasanya disebut NPC ya, atau kalau misalnya di istilah kerennya itu bot ya, bot atau yang lain. Itu salah satu contohnya. Yang berikutnya memahami bahwa AI bekerja dengan mengenal pola dan data. Nah, yang berikutnya lagi menerapkan konsep pola dalam soal matematika. Setelahnya menunjukkan sikap kritis, kreatif, dan kolaboratif dalam kegiatan belajar. Nanti diharapkan kalian itu menunjukkan sikap kreatif ya, kolaboratif pada saat pengerjaan soalnya nanti. Ya, langsung saja kita ke briefingnya terlebih dahulu. Berdiri semua dulu. Ikuti gerakannya.
Baik, beri tepuk tangan ke kita semua ya. Setelah itu kita lanjutkan lagi materi kita. Mengenal konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI secara sederhana. Di sini kita akan melihat video lagi. Nah, judulnya itu apa itu AI ya. Silakan diperhatikan. Yang ini iklannya ya. What's going on over there? I'm doing the work. I'm doing everything. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri, juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat.
Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan semua aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan robot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. When you're busy or you have a great idea, you just want to get things down on paper. Grammarly is always catching things that you need. Di bidang Sampai situ dulu ya. Langsung saja kita lanjut ke materinya lagi. Ya, jadi dalam kesimpulan video tadi ya, apa yang kalian lihat di video tadi? Ada apa saja di dalam video ini? Game, dokter, Google ya. Yang lain? Iklan. Yang lainnya? Baik, kita lanjutkan ya. Apa? Aplikasi ya. Ya, di video tadi yang kalian sebutkan itu semua ada ya. Jadi kita artikan secara sederhana, AI itu seperti otak buatan ya. Otak buatan dalam komputer atau mesin yang bisa berpikir, belajar, dan membantu manusia dalam berbagai hal. Di sini ada contohnya tadi, di video juga ada ya. Contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada Google Map ya. Google Map itu sebagai penunjuk arah atau penunjuk jalan. Hampir semua di HP kita itu ada Google Map-nya sudah. Yang berikutnya asisten suara. Nah, kalau yang asisten suara ini itu ada contohnya, misalnya kita membuka YouTube, itu kan ada gambar mikrofonnya ya. Di situ kita tidak perlu lagi mengetik ataupun yang lain, langsung saja kita misalnya mencari sesuatu, kita pencet saja yang di bagian mikrofonnya ya. Seperti ini ada contohnya dulu. Nah, di sini ada mikrofon, gambar mikrofon. Itu kita pencet saja, lalu kita bicara ya, misalnya Upin dan Ipin misalnya. Dia akan muncul, nah sendirinya saja akan muncul ya. Itu adalah salah satu kecanggihan atau kelebihan dari AI itu sendiri. Yang berikutnya itu filter ya, filter foto. Siapa yang sering pakai filter juga? Ya, itu adalah salah satu teknologi
yang berkaitan dengan AI itu sendiri ya. Dan di sini juga ada rekomendasi YouTube atau Netflix. Biasanya kalau kita sering menonton Funky misalnya, Upin Ipin misalnya di HP-nya atau di YouTube-nya atau gamer ya, itu akan banyak sekali muncul di berandanya. Itu semua rata-rata tentang yang kalian cari itu yang akan muncul. Ya, untuk berikutnya, memahami bahwa AI bekerja dengan mengenal pola. Jadi AI itu cara kerjanya itu menggunakan pola ya. Jadi teratur dia, ada polanya tersendiri. Jadi AI bekerja mirip seperti belajarnya manusia ya, manusia belajar. Semakin banyak data atau contoh yang dipelajari, semakin mudah AI mengenali pola dan menggunakan pola itu untuk membuat keputusan atau prediksi. Ya. Jadi dia kalau misalnya belajar ya, sama seperti manusia. Contohnya saja, misalnya kita membuat gasing ya. Membuat gasing kan pertama-tama itu pasti tidak akan bagus ya, ataupun tidak terlalu bagus. Jadi pada saat kita terus-terus untuk melakukan kegiatan itu secara terus ya, berkelanjutan, kita akan menjadi ahlinya dalam bidang membuat gasing itu sendiri ya. Atau misalnya kita contohnya, kalau kita bisa lihai ya dalam satu bidang, apa? Hah? Misalnya katek ya. Contohnya katek saja, kita mengeker ataupun menembak sesuatu. Nah, secara terus-menerus apabila kita secara beruntun ya, hari-hari itu saja yang kita kegiatan kita, maka kita akan menjadi ahli di bidang itu sendiri ya. Jadi AI juga seperti itu cara belajarnya. Yang berikutnya, menerapkan konsep pola dalam soal matematika ya. Jadi mengenal pola dalam matematika sama seperti AI mengenal pola dalam data. Nah, ini contoh daripada pola itu sendiri. Kelihatan enggak? Yang kecil ini contohnya. Yang ini kelihatan enggak? Kelihatan aja ya. Ya, contohnya itu ada 2, 4, 6 dan 8. Ya, di situ ada angka ya. Jadi dia berpola 2, berarti dia 2 tambah 2 berarti 4, tambah 2 lagi berarti 6, tambah 2 lagi berarti 8 ya. Di sini ada angka bilangannya ya. Jadi dia berpola 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, seperti itu pola dia. Yang berikutnya di sini ada lagi
Nah, segitiga ya. Ya. Dan di bawahnya juga ada polanya perkalian ya. Jadi polanya ini juga sama, hampir sama dengan yang di atas. Jadi dia dikalikan 2 dan hasilnya itu menjadi 8 di sini. Nah, dalam pola kehidupan sehari-hari itu juga ada polanya ya. Hari ini, misalnya hari ini. Misalnya besok, misalnya hari apa besok? Hari apa besok? Hari apa besok? Sabtu. Setelah Sabtu, Minggu. Setelah Minggu, nah itu adalah pola dari dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi AI itu hampir sama polanya seperti ini ya, hampir sama saja. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita sudah membentuk kelompok ya. Jadi di sini nanti ada tugas tentang pola ya, tentang pola. Jadi nanti setiap kelompok itu mempunyai tugasnya tersendiri dan dikerjakan bersama teman-teman sekelompoknya. Setelah selesai, nanti akan maju satu persatu perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan jawaban dari tugas tersebut. Ya. Baik, akan Bapak bagikan lembarannya ya. Jadi kalian langsung saja isikan di lembar kertas ini jawabannya. Nanti kalau sudah selesai itu silakan dilaporkan ke Bapak. Jadi kita sambil menunggu temannya yang lain, bisa kita langsung presentasi yang sudah atau menunggu kelompok yang lain terlebih dahulu. Baik, akan Bapak bagikan. Baik, jadi kalian mengisikan yang bagian yang kosong saja ya. Bagian yang kosong saja. Silakan berdiskusi atau sama-sama mencari jawabannya. Ya, silakan gimana caranya.
ini berapa? 12 sama berapa? 16? Baik, gimana kelompok Antoni? Ya, sudah? Ya. Sekarang yang lainnya kelompok Cira sudah juga. Berikutnya ini ya tulis saja. Iya, sudah yakin? Sudah ya? Ini enggak usah. Yang lain sudah juga? Sudah, Pak. Baik, kita langsung saja satu-satu ya perwakilan dari kelompoknya. Baik, dari kelompoknya Antoni terlebih dahulu. Untuk ya nggak apa-apa, 2 orang boleh. Ya. Silakan. Yang lain perhatikan terlebih dahulu. Baik, di sini ada angka 5, 10, setelah itu diisi berapa itu? 15, 20, setelah itu 25, setelah 25 itu 30, setelah itu 35. Jadi polanya berapa polanya? Tambah 5. Ya, benar atau salah ini? Benar. Baik, beri tepuk tangan ke kelompok mereka Antoni. Ya. Berikutnya lagi kelompok ini. Ya. Maju. Baik. Semuanya saja enggak apa-apa. Ya, semuanya. Boleh? Ya, semuanya enggak apa-apa. Ayo maju. Baik. Ya, diterangkan dulu. Di situ ada angka 3. Setelah itu ada kosong di sini ya. Diisi berapa ini? 6. Setelah 6 diisikan 9. Setelah itu apa? 6 lagi ya? 6 lagi, 15 dan 18. Jadi yang kosong diisikan 6. Jadi polanya berapa polanya? Ayo. 3 tambah 3 sama dengan
6 tambah 3 sama dengan 9. Setelah itu ditambahkan berapa seharusnya? Supaya dia jadi 15. Coba dulu. Seharusnya di sini itu 12 ya. Jadi di sini kan dia berpola itu pola 3 sebenarnya. Jadi di sini 12. Setelah 12 itu ditambahkan lagi 3, jadi hasilnya 15 dan berikutnya 18. Jadi ada sedikit kekeliruan ya. Tidak apa-apa, yang penting sudah berusaha. Beri tepuk tangan lagi ke kelompok mereka ya. Ya, kelompok yang terakhir boleh maju. Silakan. Ini 4 ya. Jadi polanya berapa? Tambah 4. Ya benar ya, polanya ditambahkan 4. Silakan duduk dan beri tepuk tangan ke yang ketiga. Ya, dari presentasi ataupun tugas yang telah ditugaskan, disampaikan ya, semuanya sudah paham tentang pola? Sudah paham tentang pola? Yang lain? Sudah. Jadi pola itu seperti itu ya. Jadi hampir sama itu nanti cara berpikirnya AI itu seperti itu secara sederhananya. Baik, untuk berikutnya itu kesimpulan ya. Jadi kesimpulan di hari ini, AI itu seperti otak buatan di dalam komputer ya, di dalam komputer atau mesin yang bisa berpikir atau belajar dan membantu manusia dalam berbagai hal. Jadi AI itu hampir sama ya cara berpikirnya, atau dia itu otak buatan yang di dalam komputer yang berpikir atau belajarnya sama seperti manusia ya. Yang berikutnya, yang kedua, AI menciptakan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada contoh untuk menunjukkan jalan ya, ataupun untuk kita mencari sesuatu di YouTube itu tidak lagi banyak caranya ya, bahkan ada yang lebih mudah. Ya mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa lagi menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga pelajaran di hari ini bisa membuat kita menjadi orang yang bermanfaat ya, baik untuk kita sendiri dan orang lain. Berdoa dimulai.
akan pulang tapi istirahat, tapi nggak apa-apa ya. Terima kasih untuk hari ini. Beri tepuk tangan dulu ke kita semua. Gimana perasaannya setelah belajar AI? Ada yang ngantuk? Kelihatan ya, bohong ya. Ya nggak apa-apa. Silahkan yang lain itu istirahat dulu. Ya, nggak apa-apa, mejanya biar seperti itu saja.